Jadi nggak tahu itu siapa Pak Bro. Nah, itu. Siapa tuh John Toying? Nah, itu siapa itu? Coba bisa dijelasin. Banyak yang request katanya. Mas. Soalnya saya cuma tahu Lina Ozora. Rajin banget tuh vlog kegiatan harian. Setiap bulan ternyata akhirnya cuma Agustus. Tapi nggak pernah nge-vlog di toiletnya. Kalau lagi naik sumber, lagi balapan, terus lagunya harus dengerin dengan apa yang terjadi. Harus denger lagunya tuh ya lagu-lagu DJ Fangkot, NDX gitu-gitulah. Itu kalau kayak menambah adrenalin. Kalau berdamai kita kayak disuruh berserah diri ya. Melihat. Selamat datang di podcast terbaru langsung dari viral ya. Oke. Selamat datang di podcast terbaru dari Timo Wijaya dan Oho Pamungkas yang akan diupload di YouTube channelnya Timo Wijaya atau Modzi. Supaya kita sudah AdSense. Selamat datang, dan kali ini kita buat satu podcast baru yang namanya belum tahu apa, tapi nanti kalau udah tayang harusnya sudah ada judulnya, udah ada namanya ya. Tapi kalau boleh usul, boleh banget nih. Iya. Usul di bawah ya. Nah, kali ini kita akan bikin satu podcast yang ini agak berbeda sama mungkin podcast antar kota. Gue pernah ada di podcast antar kota. Soalnya kita sudah banyak sekali mendengar cerita. Bosan. Semua podcast membahas. Gue gak jadi bikin podcast. Enggak. Jadi kita kali ini akan membuat podcast yang ngebahas tentang sesuatu yang lagi happening di dunia transportasi. Entah itu perbisan, entah itu perkeretaan, dan juga pesawat. Karena basicnya kita ini nggak cuma suka bis doang ya. Suka kereta juga, suka pesawat juga. Suka kapal juga suka kalau ada yang ngajakin naik kapal ya kan. Boleh. Nah, di podcast episode kali ini kita akan membahas tiga isu yang lagi rame. Tiga topik yang lagi rame. Yang pertama bursa transfer. Nah, jadi ada siapa aja sih yang pindah nih? Ya, bursa transfer driver. Terus juga yang kedua kita akan bahas toilet Bung Rasi. Lagi rame nih. Nggak kan, tadi briefnya nggak toilet Bung Rasi, toilet terminal aja. Oke. Kasus sebut merek ya. Toilet terminal. Yang ketiga kita akan bahas tentang transportasi Indonesia hening. Oh betul. Royalty. Lagi rame juga nih. Nggak cuma menyentuh artis, tapi menyentuh juga bis-bisan. Nah, iya, benar. Jadi nanti mungkin kita akan tanya pendapat juga dari Denny Caknan, NDX, kan sering diputar lagunya di bis. Iya sih. Ya kita DM, tapi kayaknya sih nggak bakal dibales. Bener tanggapannya, nggak ada balasan juga. Gitu. Bener. Tapi kita akan bahas dulu topik yang pertama. Ya. Tentang bursa transfer driver bis. Let's go! Berita pertama dikabarkan dari bursa transfer driver bus akap di Pulau Jawa. Saat ini, marak perpindahan driver-driver ternama ke PO-PO yang baru. Di antaranya, Pak Bro dari Haryanto ke M-Trans. Apa yang membuat mereka pindah ke PO yang baru ini? Dan kenapa perpindahan ini jadi trending topik di kalangan pecinta bis? Kita bahas kali ini. Yes, bursa transfer. Gue dari yang awam nih. Jadi saya nih orang awam. Ngebis baru 3 tahun. Oke. Suka bis tapi ngikutin bis tuh baru 3 tahun. Jadi nggak tahu itu siapa Pak Bro. Nah, itu. Siapa tuh John Toying? Nah, siapa itu? Coba bisa dijelasin. Banyak yang request katanya, suruh naik Pak Bro gitu ya. Iya, banyak yang komen tuh. Naik Pak Bro, Paradise. Siapa itu Pak Bro? Nah, oke. Jadi kita recap dulu bursa transfer driver bis dalam waktu kurang lebih 2-3 bulan? Sebulan 2 bulan belakangan ini ya. Here we go. Yang pertama ada Pak Bro dari PO Haryanto pindah ke M-Trans. Oke. Yang kedua ada Janji Joni atau John Toying dari PO Eka Cepat pindah ke M-Trans. Ya. Kemudian ada juga Mas David Mobat Mabit ya. Itu sempat trial sebenarnya di Indoren. Oke. Tapi ternyata akhirnya endingnya sekarang bertugas di Juragan 99. Oke. Pegang unit apa itu dia? Dia masih muter sih. Kadang terakhir sempat jalan Gavan. Oke. Nah, terus yang keempat ini yang lagi rame juga diomongin adalah kepindahan artisnya Haryanto juga, yaitu Mas Rudi Surya atau Mas Budi Don Juan. Oke, Don Juan itu nickname-nya ya? Don Juan itu nickname bisnya. Haryantonya? Ya, betul. Dari dia Haryanto sekarang pindah ke grupnya efisiensi yaitu RV Trans. Oke, nah kenapa banyak yang keluar dari Haryanto? Kenapa yang banyak yang masuk ke M-Trans? Waduh. Oh, sebelum dari sana ya? Enggak. Sebelum dari sana? Siapa itu Pak Bro? Oke.
Dan siapa itu John Toying. Nah, ya. Siapa itu David Mobat Mabit? Siapa ya, itu Rudy Surya gitu. Oke, nah jadi memang di dunia perbisan ini sendiri ada banyak driver-driver yang terkenal, bisa dibilang adalah driver artis. Oke. Gitu ya. Kayak misalnya Pak Bro ini udah senior banget di Haryanto, bahkan itu dia dari zaman gue SMA dia udah di Haryanto bro. Udah lama banget ya berarti. Udah lama banget. Dan dia emang terkenal dengan cara bawanya yang kenceng. Oke. Atau you name it lah ya. Gitu. Nah, terus dulu jalannya rute apa? Dulu dia itu spesialis Pulau Gadung. Dari Pulau Gadung ke Jepara. Ke Jepara. Oh, Muria berarti. Iya, dan dia itu dulu putar balik kan Pak, spesialis putar balik. Jadi belum ada Trans Jawa, berangkat dari Pulau Gadung pagi sampai Jepara sore, langsung putar balik ke arah. Gokil, nyampe pagi lagi berarti. Iya, dan itu belum ada Trans Jawa. Gokil. Kebayang lah itu kencangnya seberapa. Balik lagi. Iya, tektokan tiap hari. Iya, tiap hari. Gokil. Pokoknya spesialis PG pagi lah, kalau bisman yang lama tuh udah pada tahu. Oke. Terus John Toying dia terkenal karena konten-kontennya di Instagram gitu kan, driver Eka Cepat, dan dia itu punya cerita yang cukup menarik sebenarnya. Oke, makanya hashtagnya bukan sekedar perjalanan. Nah, itu dia. Oke. Terus kayak Mas David Mobat Mabit, dia juga adalah driver senior di Haryanto. Dan dia itu dulu terkenal sama speednya juga sama. Jalannya di rute mana? Dulu itu Mas David sempat di rute Wonogiri. Terus juga sempat di Murianya kalau nggak salah. Dan sekarang ya udah di Juragan 99. Oke. Terakhir Mas Budi. Budi. Nah, gue bingung sebenarnya. Kayak tanda tolong dibenarkan untuk para penonton. Ada namanya dia tuh Rudy Surya setauku, tapi banyak juga yang memanggil dia Mas Budi. Oke. Don Juan itu adalah julukan dari bisnya. Kalau Don Juan pernah lihat, ya, tapi nggak kenal siapa drivernya. Soalnya saya cuma tahu Lina Ozora. Jadi Mas Budi itu dia senior lah di Haryanto. Senior. Berarti udah sepuh juga. Ya, kan Pak Bro udah lumayan sepuh tuh. Iya, tapi dia masuk itu. Iya, masuk Haryanto tapi masih muda banget lah itu. Masih muda. Dia dulu punya julukan The Doctor. Karena dia dulu bawa HR46. Kayak Valentino Rossi. Iya, karena nomor bisa 46 The Doctor gitu. Dan dia bawanya keren banget. Sampai sekarang masih jos tuh bawanya. Nah, kenapa ini menggegerkan nih? Jadi menggegerkan itu karena kan pindah kerja kan biasa ya. Tapi kenapa geger gitu loh? Kenapa? Iya, bener. Sebenarnya pindah kerja tuh biasa aja gitu ya. Cuma kenapa geger? Karena memang nama-nama driver-driver ini adalah nama-nama driver yang sudah melekat kepada salah satu PO tertentu. Gitu. Jadi kayak ya taunya misalnya ditanyain Pak Bro, Pak Bro Haryanto. Terus kayak Mas David, Mas David Haryanto. Gitu. Atau Mas Budi, Mas Budi Don Juan Haryanto. Atau Mas John Toying, John Toying Eka. Nah gitu. Jadi kayak driver-driver ini udah menjadi kayak satu kesatuan dengan tempat bekerja dia mana. Dan Pak Bro nih dulu viral kenapa sih? Kayaknya di antara semuanya juga paling ramai nih Pak Bro gitu loh. Bukan ya John Toying bias pindah ya udah gitu. Iya. Pak Bro ini loh yang ramai banget sampai banyak yang request. Pak Bro ini gue juga salut sama Pak Bro karena di umur yang sudah tidak muda lagi dia masih mau mengikuti perkembangan basuri, variasi bis dan lain-lain. Itu bener-bener bisnya dia yang Paradise yang di Haryanto itu dulu itu full variasi Pak. Itu basurinya berapa belas knot gitu. Akhirnya kan karena banyak mania-mania baru yang ngikutin bis karena basuri, jadi kenal sama Pak Bro. Dan di M-Trans juga dipasang tuh ya logonya. Paradise itu ya. Logonya. Bahkan M-Trans sekarang jadi ada julukan lain selain nama-nama cewek loh. Iya benar. Sama nama cewek loh M-Trans. Iya benar. Grace, Louise, Paradise sekarang. Tapi menurut Mas Timo sendiri sebenarnya buat penumpang awam seberapa penting sih perpindahan driver-driver ini? Kayaknya kalau udah kenal kali ya. Ini beberapa penumpang sih yang ketemu di jalan, yang udah langganan sama PO-nya itu mereka udah kenal juga sama krunya, sampai kadang udah simpen nomor krunya, udah nanya jadwal juga, jalan hari ini bisa jemput di sini segala macem gitu. Jadi kayaknya kalau Pak Bro tiba-tiba pindah ke yang lain, apalagi rutenya beda ya, pasti berpengaruh nggak sih? Tapi kalau kayak penumpang casual yang
Gak tau peduli, ya udah aja gitu ya. Kayak kita naik kereta juga nggak tahu juga masinisnya siapa. Iya, meskipun relevan ada aja tuh yang tahu. Oh nih masinisnya lagi dinas ini nih gitu. Ada juga ya. Ada juga. Tapi nggak kayak bis. Nggak kayak bis, karena jaraknya terlalu jauh kan. Sama ini kali ya, kabin kan? Iya, kabinnya kan deketan. Iya. Mau servis makan ketemu. Sama kalau yang gue lihat nih ya dari perpindahan atau bursa transfer driver bis ini, gue melihat kayaknya perpindahan driver ini bukan cuma sekedar orang pindah kerja tuh enggak. Kayak ada unsur-unsur di balik itu. Oh, biar ini ya. Famousnya si drivernya bisa narik pelanggannya ke itu dia. Ini. Karena yang pindah ini cukup nama-nama besar gitu. Iya, cukup signifikan dan spesifik gitu loh. Pak Bro, John Toying. Itu PO-nya sama lagi. Iya, itu pindah ke PO yang sama. Kalau ditarik lagi di Bagong Group, sempat bursa transfer yang lebih ramai lagi adalah salah satu driver Harapan Jaya dengan julukan Lintang Satiti. Itu dia dulu dari Harapan Jaya pindah ke Bagong. Itu ramenya luar biasa. Oh, wah. Ini tahun berapa ini? Kok saya nggak tahu. Itu nggak baru kok. Maksudnya kayak baru 2 tahunan lalu dan sekarang aku sorry banget lupa nama drivernya, cuman tahu julukannya Lintang Satiti itu dia sekarang udah jadi salah satu orang kepercayaannya manajemen Bagong. Udah di staff berarti kan? Gitu. Jadi kayaknya perpindahan driver ini tuh sebenarnya hanya untuk ya memang M-Trans lagi ekspansi sih. Iya, betul. Lagi ekspansi gede-gedean. Betul. Bis baru mau banyak keluar, tapi yang diambil tuh nama-nama besar gitu loh. Apakah ada maksud di balik itu semua? Kapan Mbak Lina Ozora pindah? Ayo Mbak, ke M-Trans Mbak. Berita selanjutnya dikabarkan dari Surabaya. Para kru bis dan penumpang di Terminal Purabaya mengeluhkan fasilitas toilet yang banyak ditutup dan tidak bisa digunakan di terminal tersebut. Menurut pantauan lapangan, kejadian ini sudah berlangsung selama kurang lebih 1 bulan belakangan ini. Isu ini semakin naik ke permukaan setelah viralnya video dari akun Pojok Bungurasi berikut ini. Sana tutup, perut sakit, mules. Gak bisa Pak? Tutup. Buntu. Terminal nomor 1 se-Indonesia, krisis kamar mandi dan WC. Bagaimana ini, Pak Prabowo? Sakit perut, Pak. Bukan besar, Pak. Wewenang siapa terkait toilet ini? Dan bagaimana kira-kira solusi yang tepat? Kita bahas kali ini. Asli parah itu terminal. Gue sampai nyesel masukin dia patas Terminal Bungurasi. Kok bisa Terminal Bungurasi nih? Si masuk tuh 4 teratas terminal terbaik. Aduh. Untung nggak ada yang protes. Jadi gimana ya, membahas toilet terminal ini kecewa sih. Kecewa. Kenapa nih dari sisi penumpangnya? Kenapa terminal itu penting banget toiletnya? Lu bayangin deh, kita tuh di dalam bis nggak boleh buang air besar. Harus tahan sampai tujuan. Jadi baru nyampe tujuan, toiletnya rusak, nggak bisa dipakai. Kalau kotor banget. Makanya kenapa toilet terminal itu penting banget sebenarnya buat. Iya, benar. Dan terminal itu kan tempat keberangkatan dan kedatangan gitu ya. Terutama untuk penumpang-penumpang awam. Kalau lo dari berangkat aja, impresinya udah jelek, ya gimana orang mau semangat naik bis dari terminal? Bener. Iya kan? Dan kalau yang gue lihat gitu ya, terminal-terminal sebenarnya sekarang udah banyak kok yang bagus. Toiletnya pun juga udah banyak. Kalau dari pengalaman lu, yang mana yang paling oke sebenarnya? Yang paling oke? So far Pulau Gebang masih oke. Gue rutin selalu setiap turun di Pulau Gebang masih ke toilet kan. Tapi kayaknya kalau Pulau Gebang tuh ada spot tertentu ya. Kalau yang dia rame-rame, ya maksudnya nggak bisa dibilang kotor. Tapi kurang kerawat. Iya, benar sih. Tapi kayak gini, semprotan bidet. Iya. Udah nggak ada tuh. Iya. Tembak-tembakannya. Apa sih itu namanya? Itulah. Ya, oke. Tapi kayak sebenarnya mungkin sempat ngerasain terminal Pulau Gebang kotor. Pernah ngerasain dong? Pernah pasti. Dan itu di jam-jam tengah malam atau pagi kan? Jam tiba iya, sama jam malam-malam mau berangkat. Nah iya, karena waktu itu gue pernah ikut angkatan pagi, nyampe Pulau Gebangnya jam 3-an gitu, jam 3-an sore, masih bersih banget. Masih bersih? Jadi kayak maksud saya itu adalah
Hasil dari pemakaian dari sore sampai malam atau tengah malam yang ya mungkin karena cleaning service juga udah off kali ya. Paginya dibersihin lagi gitu. Nah, sebenarnya terminal ini yang kelola siapa sih? Lo tau nggak sih? Kalau misalnya sebenarnya terminal itu ada berbagai macam tipe. Ada yang tipe A, tipe B, C gitu ya. Kalau tipe A ini adalah terminal-terminal besar yang melayani keberangkatan antar kota, antar provinsi. Terus kalau terminal tipe B ini melayani keberangkatan antar kota dalam provinsi. Tapi Jombor keluar kota juga ya? Iya sih, tapi dari skala penumpangnya juga dilihat. Standarnya lah ya? Iya, skala penumpangnya juga dilihat. Nah, kalau terminal tipe A kayak misalnya Bungurasi, terus Tirtonadi, itu udah masuk tipe A dan tipe A-nya itu dikelola oleh pemerintah pusat. Nah, tapi Pulau Gebang? Nah, kalau Pulau Gebang itu emang satu case yang berbeda gitu ya. Dia udah masuknya tipe A, terminal besar sekali, tapi masih dikelola oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta gitu. Jadi sebenarnya kalau yang Bungurasi, Tirtonadi, terus misalnya terminal-terminal yang baru-baru direnov tuh kayak misalnya Tingkir, Magelang, itu udah dikelola sama pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan. Oh, dari Kemenhub gitu, di bawahnya Badan Pengelola Transportasi Darat. Oke, ini balik lagi ke Bungurasi ya. Ini pengalaman gue beberapa bulan yang lalu sih. Waktu Lebaran. Oke. Jadi waktu Lebaran itu gue kebetulan pengen banget ke toilet buang air kecil. Iya. Keliling-keliling tuh dari lantai 1. Lantai 1 nggak ngecek karena gue langsung ke lantai atas. Oh iya, karena orang naik. Ini dari psikologis penumpang aja pasti dari Bungurasi itu masuk gate itu udah langsung langsung ketemu eskalator ya, harus langsung naik dong ya kan akhirnya. Tuh ada 2 toilet tuh di pojok ujung sana kiri sama ke arah kanan. Iya. Tutup dua-duanya. Renovasi, perbaikan. Oke. Dan karya berangkat. Oke. Surabaya pasti jalur 26 dong. Iya. Terus ada toilet tuh. Kosong, gelap, kegenang, bau banget ya pokoknya. Udah amburadul lah. Dan ini agak beda ya, kayak gue waktu tahun lalu, waktu ke Bungurasi, ini salah satu best spot toilet terbaik di Bungurasi nih. Jadi, kalau kita kedatangan, biasanya kan gue langsung naik Transjatim, Sidoarjo. Nah, di dekat shelter Transjatim, itu ada toilet yang ber-AC. Hah? Toilet ber-AC, dan bersih banget pada saat itu. Memang bayar 2.000. Bayar 2.000 pakai AC, why not sih? Cuman sayangnya memang per awal tahun ini kayaknya ya, tiba-tiba kayak konon katanya sih mereka tuh baik dapat komplainan, kenapa toilet harus bayar 2.000. Terus muncullah kebijakan buat menggratiskan toiletnya. Tapi nggak Jadi gitu. Nah, sekitaran bulan Maret paling April ke sono, toilet yang sama, AC-nya udah nggak ada, udah kacau. Amburadul, bau banget. Sebenarnya kalau menurut gue gitu ya, nggak apa-apa bayar, asal legal dan di maintenance dengan baik. Bener. Gitu. Tapi kalau misalnya mau ngomong toilet gratis tapi bersih, banyak terminal-terminal yang bisa ngasih toilet gratis tapi bersih. Kayak terminal mana tadi? Wonosobo. Oh, ini kita udah nanya di Instagram tadi. Di Instagram. Kita sambil cek ya. Jawaban orang-orang apa aja nih? Udah banyak nih yang jawab. Terminal yang toiletnya bagus ya? Bagus. Paling banyak ini dari suhunya dulu deh. Oke, suhu Perbisan. Andriawan Pratikto. Dia menjawab toilet dari kota kebanggaannya sendiri, yaitu Terminal Patria Blitar. Nah, katanya gitu. Kayak toilet mall. Nah, itu dia. Mungkin kita colong footage dari Mas Andriawan Pratikto kita tampilkan di sini. Kemarin udah lihat di story adiknya Mas Dimas itu bagus ya? Bagus banget. Tapi banyak loh yang bilang Terminal Patria itu ada beberapa orang bilang. Iya. Terus juga Terminal Wonosobo katanya ada air panasnya. Nice. Mas Livka nih, suhu juga. Suhu. Tuh, habis itu apa lagi nih? Paling banyak ini Terminal Pulau Gebang sih. Ini ada iseng yang jawab Bungurasi. Oh, siap. Bagus sih kalau kita ke hotel-hotel di sekitar mungkin bagus. Terus satu poin plus nih dari Terminal Pulau Gebang adalah dia ada kloset duduknya. Oh iya. Tapi toilet kloset duduk tuh plus minus juga loh. Iya sih. Melihat behavior. Iya sih. Para penumpang yang masih begitu. Iya sih. Kalau gue masih prefer toilet jongkok sebenarnya. Ya. Tapi emang toilet duduk itu
nilai plus buat yang difabel ya, disabilitas lah. Iya, terutama buat ibu-ibu hamil kan nggak boleh jongkok. Betul. Nah itu ya. Tapi kalau perempuan mungkin masih lebih terjaga ya. Iya. Kalau cowok itu loh. Terus juga ada yang bilang terminal Tirtonadi, gue setuju. Nah di terminal Tirtonadi ini satu hal yang bikin dia kerawat bersihnya adalah kita harus wajib lepas alas kaki. Benar. Itu plus minus sih. Ada orang yang jijian. Benar. Ya kan? Ada orang jijian lepas alas kaki. Tapi di lain sisi itu menjaga kebersihan banget sih. Benar. Dan udah gratis. Dan ya gue beberapa kali situ enak sih, bisa buat mandi juga kayaknya. Iya, betul. Di sana. Jadi ya kita berharap sih semoga terminal-terminal, terutama Bungurasi, katanya sih kemarin udah mulai perbaikan ya. Katanya. Nah, ini kan ada postingannya juga tuh dari nih, kita tunjukin terminal Purabaya _. Nah, katanya mohon maaf masih dalam perbaikan. Tapi dari liburan Lebaran itu sudah ada tulisan perbaikan itu udah berapa bulan. Sampai sekarang nggak ada progres. Ya pokoknya nanti bulan depan saya ke sana, saya cek lagi. Kita inspeksi. Waduh. Pokoknya apakah kita sudah benar toiletnya. Itu dia. Pokoknya kita awal terus. Semoga semua terminal toiletnya bersih, nyaman, enak. Gimana caranya? Pokoknya orang mau naik bis dari terminal, jangan naik dari agen terus. Betul. Ada fakta juga nih. Katanya Pulau Gebang bisa buat mandi nih. Dari kembarannya Mas Opang nih, Mas Hendra, penumpang bis. Terminal Pulau Gebang bisa buat mandi. Iya, benar sih. Di sebelah mana sih? Itu kalau nggak salah di lantai 1. Lantai 1 atas. Lantai 1. Arah mana? Ke arah ke agen. Yang agak gelap itu ya? Yang agak gelap. Kalau nggak salah kayak kru-kru juga mandinya di situ kan? Coba kita inspeksi. Itu Rio Labubu juga mandi di situ. Mandi di situ. Oke, nanti kita coba inspeksi ke sana. Kita akan bikin vlog konten toilet khusus buat terminal Purabaya. Oke. Dan ini ada satu nih, udah nggak pernah ke toilet terminal soalnya naik turun di pool. Nah ini mau udah paling bener. Ini udah end of the story. Bener. End of discussion. Kenapa sekarang banyak bus-bus buka agen sendiri, buka kantor sendiri, bahkan Arjosari udah mulai banyak tuh, ada M-Trans, poolnya kan, bagus banget di situ, bisa mandi, bisa bersih banget toiletnya. Dan bahkan itu jadi langganannya orang-orang bule juga kalau habis datang dari Denpasar mandi di situ. Turunnya di situ ya. Makanya, ya semoga kedepannya terminal-terminal bisa lebih baik ya. Soalnya waktu rame-ramenya itu ya banyak yang nge-DM juga katanya jarang ngelihat petugas kebersihan di terminal Purabaya, dan ini emang gue ngerasain juga sih. Jarang banget ada orang nyapu. Jarang banget. Dan kemarin udah ada vlognya, sudah ada yang nyapu. Ini videonya nih, udah ada yang nyapu. Ya semoga nggak cuma vlog ya. Soalnya setiap hari sekarang mereka rajin banget tuh vlog kegiatan harian tuh. Semangat ya tim humasnya terminal Purabaya. Iya loh. Setiap bulan ternyata kira cuma Agustus. Nah, sekarang setiap bulan ada vlog kegiatan harian. Ada. Tapi nggak pernah nge-vlog di toiletnya. Hening, hening, dan hening. Begitulah kondisi perjalanan bus akap saat ini setelah isu royalti muncul di permukaan. Sejak ramainya penetapan aturan PP nomor 56 tahun 2021 mengenai pengelolaan royalti, hak cipta lagu, dan atau musik, tidak hanya kafe dan restoran saja yang terkena imbasnya, tapi juga dunia perbisan. Untuk menghindari adanya pelanggaran atas peraturan tersebut, akhirnya banyak perusahaan otobus yang memutuskan untuk tidak memutarkan lagu apapun di kabin penumpang, dan ada gerakan transportasi Indonesia Hening. Transportasi itu juga dianggap tempat umum. Jadi ini sebenarnya kita ini sebagai pengusaha perlu minta kejelasan dan keterangan dari pemerintah atau pihak-pihak yang kompeten dan berwenang lah. Karena kan menimbulkan ketidakpastian berusaha. Jangan sampai nanti terus dihitung, loh ini udah nyetel lagu berapa lama gitu loh. Buat pengusaha itu pasti akan dibebankan ke konsumen. Nah sekarang Anda kalau sebagai konsumen lebih suka pengusahanya terus terang kayak gitu, ini ada pengeluaran tambahan karena dia harus bayar royalti musik, karena ke depan tidak menutup kemungkinan kalau memang ada tambahan biaya royalti, maka itu pasti akan diikutkan sebagai biaya produksi atau HPP-nya gitu loh. Kalau menurutku sih 50-50 ya, alias setengah-setengah. Di satu sisi sebagai penumpang kita juga pengen tenang, kita pengen nggak berisik, pengen bisa istirahat dengan tenang, tapi
Di satu sisi kita juga nggak bisa, kita juga harus mikirin drivernya biar driver tetap fokus ya. Gimana caranya kan kalau misalkan kita hening-hening aja tuh ya pasti bakal ngantuk sih. Suka dengerin lagu apa? Lagu 90-an. Keren lagu Bad Boys, what you gonna do? What you gonna do? 50-50. Kalau gua versi siang lebih enak ada musik. Kenapa tuh? Perjalanan. Kalau yang kedua jam keberangkatan malam nggak ada karena full istirahat. Full istirahat. Iya. Tapi selama ini di Rosin seperti apa? Di Rosin naik bis ya kebanyakan nggak ada lagu. Gitu. Sampai full di tempat tujuan juga sama. Udah fix memang buzzernya. Gimana ini? Om. Agak menakutkan ya. Jadi kalau Om yang satu ini gimana? Setuju nggak? Di bis nggak lagu setuju sih gue. Soalnya gue pernah naik bis sekali dan itu musiknya di setel sama supirnya kenceng banget. Dan itu ganggu banget sih sepanjang perjalanan. Semenjak saat itu gue nggak mau di bis ada lagu. Sopirnya tapi udah lu pastiin siapa? Lu bahasin siapa gimana? Mehmet Potensial. Bukan. Tapi gue setuju nggak ada. Thomas Alva Edison bukan? Yang lagi di sana tuh. Kok takut? Kalian tim yang setuju atau tidak? Semua Nggak, karena videonya video bis-bis yang lagi ada lagunya aja kalau nggak ya? Jangan kena ini juga. Oh iya, kena royalty juga dong kita ya. Gara-gara Ahmad Dhani, kita sudah tidak bisa menikmati lagu di dalam bis. Iya, jadi sekarang kita kalau di bis udah diem-dieman aja. Kita ngobrol sama sebelahnya aja. Kalau nggak kita bawa TWS dan headset untuk dengerin dari HP kita. Tapi sebagai penumpang biasa-biasa aja nih, penumpang awam kalau gue ya, gue menikmati sebenarnya bis yang tenang. Karena kan biasanya kita ngetrip malam ya, beda kalau dulu. Oke. Dulu kan bis-bis jalannya rata-rata siang. Iya. Jadi bosan di perjalanan, gak ada apa-apa gitu. Tapi kalau sebagai gue yang sekarang bisnya malam mulu nih, pulang kantor. Ya. Dari kantor capek, pusing, pengennya tidur dong. Iya. Nah, kan memang tenang aja. Oke, nah jadi kenapa kita bahas ini? Karena di dunia perbisan juga udah lagi rame nih membahas tentang royalti. Beberapa PO bis sudah memposting transportasi Indonesia hening dan mereka memutuskan untuk tidak memutarkan entertainment. Ini udah ada nih? Apapun. Yes. Udah ada. Aduh, aku belum lihat lagi. Coba Instagram. kita cek. Yang pertama ada bis PO San. Wah iya loh, PO San. Terus ada juga Sumber Alam dan juga ada GHTS. Dan yang mengawali San dulu ya. Yoi, seperti biasa. Padahal yang viral duluan Om Antoni loh. Oh iya, bener sih. Om Antoni dulu ya. Iya. Tapi San duluan membuat kebijakan itu. Buat kebijakan ini. Jadi di PO bis itu memutuskan untuk tidak memutarkan entertainment apapun, baik itu lagu ataupun film, gitu ya. Dan bisa aja kemungkinan ini akan bertambah dan melebar ke berbagai macam PO lainnya. Wah, pasti banyak yang ngikutin sih. Pasti biasanya ada satu yang bikin kebijakan apa dan memang didukung banyak orang mungkin ya. Atau menjadi perhatian banyak orang, yang lain bisa ngikutin juga. Iya, betul. Kalau lo sendiri pro dengan tadi gue bilang, kalau gue pro karena pengen ketenangan memang, pengen tidur. Tapi memang rata-rata sebenarnya kru bis kalau udah jalan lepas tutup pintu udah mati sih sebenarnya, udah tenang. Iya sih. Apalagi bis-bis sekarang kan udah banyak keberangkatan malam. Enggak, ada banyak bis yang udah ada sekat. Oh iya, itu juga. Dan biasa tuh audionya udah dipisah tuh. Jadi audio ruang kru nyala sendiri, yang penumpang kosong sendiri. Walaupun pernah kejadian saya naik Agramas, krunya salah gedein volume di tengah malam, pukul 3, jedar, nyala di kabin penumpang, bangun semua. Tapi gue juga pernah sih naik gitu. Oh itu pas Semeru. Tapi Semeru. Tapi itu bukan yang tiba-tiba jedar gitu, enggak. Mereka dengan kayaknya nggak sadar kalau itu tembus ke kabin penumpang. Apa kan? Gue naik double decker, gue turun dulu ke bawah, berangkat dulu. Mbak, ini lampu jadi lagunya masuk ini. Oh iya, maaf ya gitu. Saya juga awalnya tuh pelan. Jadi ada pelan. Mungkin krunya kan nggak tahu ya. Iya. Wah, kurang kenceng nih suaranya. Gedein lah tuh. Ternyata yang gede di dalam kabin penumpang bangun semuanya guys. Aduh. Gitu. Tapi itu sebenarnya solusi yang bagus. Solusinya bagus. Dan itu pun nggak jadi komersil. Betul. Hanya buat didengerin krunya. Iya, didengerin sama krunya doang. Betul. Jadi saya pro kalau di bagian penumpang memang kosongan udah hening aja. Okay. Tapi nggak tahu ya kalau siang ya. Iya. Kalau siang, Mama pernah beberapa kali ngerasain
Mungkin karena kita ngevlog suntuk jadinya. Enggak, karena kita ngevlog. Ya suntuk memang, tapi kan karena kita ngevlog ada kegiatan. Oh iya, betul. Dan nggak tahu nih kalau para penumpang yang nggak ngapa-ngapain di bis ya mungkin suntuk ya. Kalau gue sendiri sebenarnya agak kontra sih dengan hal ini. Karena gini, mungkin kalau naik bis yang keberangkatan malam ya di atas jam 7 malam gitu, oke lah, nggak pakai lagu. Tapi kemarin gue naik Handoyo, itu start dari Jogja jam 1 siang. Disetelin lagu klasik Indonesia, sambil menikmati mendung, duduk pinggir jendela, itu dia. Sedep sih. Gua akuin nyampe sih. Kayak di Rosin juga ada yang kayak gitu deh, yang Badisa waktu itu story dia naik Rosin. Nah, lagu-lagu jazz tuh. Itu Rosalia Indah, bahkan udah ada SOP sendiri untuk playlistnya. Oh gitu? Jadi nggak sembarangan jedak-jeduk gitu ya? Nggak. Jadi Rosalia Indah itu udah ada playlistnya terutama untuk di armada-armada premiumnya kayak double decker. Terus yang super top gitu-gitu. Itu tuh mereka udah ada SOP-nya sendiri untuk playlist. Tapi sekarang kan udah ada tentang ya royalti ini. Ya pusing lagi ya. Kalau lihat di story-nya Tito kemarin kali dia dapat info Rosalia udah ngemuter musik juga. Oh jadi hening? Walaupun belum diumumin ya? Iya, betul. Oke, tapi bagus juga loh ada SOP playlist gitu ya. Jadi SOP playlist bagus. Nggak ada tuh lagu berdamai dengan apa yang terjadi. Udah nggak ada lagi. Iya, tapi karena SOP lagunya udah dipilih, dekorasi. Iya, jadi kalau gue sendiri kontra. Tapi gue memang suka kalau naik bis itu yang playlistnya itu sesuai dengan kondisi bisnya. Kalau lagi naik Sumber, lagi balapan, terus lagunya harus dengerin dengan apa yang terjadi. Harus denger lagunya tuh ya lagu-lagu DJ Fangkot, NDX gitu-gitu lah. Itu kalau kayak menambah adrenalin. Kalau berdamai kita kayak disuruh berserah diri ya, melihat. Itu dia. Dan kalau ditarik lagi ke belakang, dulu tuh zaman gue ngebis awal-awal, zamannya gadget tuh dulu belum banyak lah. HP masih HP biasa aja. Itu tuh sering berapa kali naik bis, kernetnya itu muterin film. Wah iya loh. Seru itu. Dulu tuh TV yang itu tuh ada fungsinya. Iya bener, TV itu bener-bener berfungsi untuk menonton film. Saya ingat pas kecil soalnya. Pas kecil tuh. Iya, mereka kan pernah kan? Di setel film. Jadi di setel film dari berangkat, terus nanti pas sampai rumah makan tuh di pause. Bukan di pause. Iya, jadi nggak ngulang dari awal ya? Nggak ngulang dari awal. Jadi nanti pas udah pas berangkat lagi disetelin lagi filmnya sampai selesai. Abis filmnya selesai, diputerin lagu-lagu untuk menghantar tidur. Tapi TV ini kalau setel film juga pro kontra, royalti juga. Royalti juga. Apalagi beberapa bis-bis yang ada AVOD, kan karena ada film tuh. Nah itu dia. Kayaknya saya sanksi juga itu ada royaltinya. Sebenarnya solusi terbaik untuk hal-hal kayak gini adalah kayak ngikutin modelnya yang ada di pesawat dan juga kereta. Berbayar tapi itu ya. Iya, jadi kayak mereka tuh sebenarnya kalau misalnya kalian naik Garuda gitu ya, kenapa kayak filmnya kok nggak up to date sih? Karena mereka beli royaltinya hanya untuk film-film dan lagu-lagu itu. Kalau misalnya belum ada film terbaru atau lagu terbaru ya karena mereka belum bayar royaltinya. Itu pasti mahal, bro. Iya sih. Batik Air aja udah nggak ada TV sekarang. Iya sih, bener sih. Naik Batik Air tuh udah kotak depan kita udah nggak ada TV. Iya sih, bener. Udah mati tuh semuanya tuh. Tapi ya bisa kali ya. Semoga aja ada skema-skema tertentu untuk transportasi umum loh bro ini bro. Betul. Masa nggak ada ya kebijakan lah. Ya, solusi sementara sebenarnya yang sekat ya udah kabin penumpang hening dulu aja lah. Nggak usah ada ini. Biarkan bapak driver dan juga kru untuk mendengarkan lagu mereka biar tidak ngantuk. Yang mau menikmati ngosek-ngosek di perjalanan tol, nah bisa ke depan. Iya betul ya. Nikmati musik. Gitu. Betul sekali. Pulang tidur. Tapi zaman sekarang enak lah udah ada TWS. Tinggal setel sendiri aja. Tinggal pasang setel sendiri. Setel sendiri aja ya, daripada resiko. Pada resiko disamperin Dani. So, itu dia tadi podcast episode kita yang pertama. Gimana? Oke lah ya. Oke lah. Daripada kita membahas daripada sudah bosen. Jangan ada yang request Mas undang Nugroho Febianto. Kagak bakal datang itu orang. Nggak usah. Nggak bakal datang itu orang. Kalau dia udah banyak gitu dia, udah kemana-mana dia. Dia lagi Banten 360 bro. Iya, itu udah nggak level dia ke podcast ginian. Iya, itu dia. Makanya jadi kalau misalnya kalian ada request, kita bahas apa lagi, terus di kolom komentar. Tapi ingat, jangan suruh undang Nugroho Febianto, oke? Atau boleh tag di Instagram. Betul. Lagi ada apa yang rame, tag ke kita, ntar kita bahas. Nah, itu dia. Nah, semakin banyak Anda bahas, semakin banyak konten kita nih. Pastinya. So, jangan lupa subscribe dan juga tulis komentar dan juga di-share. Yoi.